Nah, selain untuk pengobatan, apakah ada orang-orang yang punya tujuan lain? Misalnya gini, usaha, Oh ya bisa. itu ke sini supaya warungnya rame Ya, gitu. pakai airnya, ambil airnya, disirat-siratkan ke tempat depannya gitu. Depan warungnya. Ya, ternyata ya memang sukses semua. Banyak yang berhasil. Ya banyak yang berhasil. Semua pasti. Tidak ada yang tidak berhasil. Jadi tidak ada. Sakitnya sembuh. Sakit apapun ya Mbak ya. Iya. Ada suami istri yang rumah tangganya sudah berpuluh-puluh tahun atau lama lah tidak dikaruniai keturunan, datang ke sini ritual di tempat ini atau mandika atau apa, itu banyak yang dianugerahi anak. Apa betul Mbak? Betul, memang betul. Banyak. Ini makam? Bukan. Apa Mbak? Tempat pusaka untuk semedi, berdoa. Tempat untuk berdoa. Ya. Kalau nggak berani situ ya sini. Oh, dua pilihan tempat. Ya. Kalau nggak berani di dalam, di sini bisa. Bisa, itu bisa. Banyak yang lupa, sudah sukses ya lupa. Banyak seperti itu. Ada orang yang ke sini ya minta keturutan gitu. Keturutan usahanya sukses. Nah, sukses. Jangan dampingi lah, ya kan gitu ya. Ya saya minta. Mintakan di sini sukses, lupa. Ya, lupa. Oke pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah desa yang bernama Desa Unggahan ya Mbak ya? Ya. Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini saya ditemani Mbah Suwito selaku kuncen atau juru kunci sebuah situs makam panjang. Dan sebelum ke lokasi situs tersebut, kita akan menuju ke tempat yang juga sangat disakralkan di sini yang ada di bawah sana, yang dinamakan apa Mbah? Sumber Towo. Ya. Jadi aksesnya ke sana Mbah? Ya. Oh enggak Mbah, panjenengan di depan. Ini Mbah Suwito selaku kuncen yang akan menceritakan tempatnya. Okay. Sebelah kanan ini apa Mbah? Ini tempat musala. Tempat apa Mbah? Musala. Yang di samping musola itu tempat untuk semedi. Gitu, campur Mbah. Dari mana saja bisa. Okay. Berdoa situ. Berdoa di sini. Ya. Oke Mbah, kita menuju ke Sumber Towo ya Mbah. Ya. Nah, suasana pagi hari ini sangat syahdu sekali. Habis turun hujan. Ya. Oh, kita belok kiri. Mbahnya mau ke ini. Ya. Ya, itu tempat untuk masuk di dalam aula ya Mbak ya? Ya, ada orangnya. Wah, belum sini. Yang ini apa Mbak? Ini untuk mandi. Oh, ini untuk mandi. Ya, itu untuk mandi. Disiapkan. Ini untuk rendam. Jadi kamar-kamar tadi itu untuk mandi, yang di sini untuk berendam. Sumbernya yang mana Mbah? Sumbernya saya salah. Tempat untuk berendam. Asli sumber ya Mbah ya? Sumber. Asli sumber ya. Kalau yang ini? Untuk minum, untuk berobat. Sebagai pengobatan maksudnya gitu Mbah gitu. Ini juga sumber ya Mbak ya? Sumber juga. Sumber juga? Mbak yang alami. Biasanya orang kalau minum minta musyarat ini sumbernya. Gimana caranya Mbak? Ini yang asli. Ini kan penuh. Biasanya kalau tidak diminum ini budak. Kalau tidak diterima. Oh. Airnya bisa budak. Jadi ada suatu pembuktian nyata. Gaibnya tapi bisa dilihat nyata. Ketika doanya ini budak. Ketika doanya itu tidak diterima, airnya itu keruh gitu Mbak. Tetap bening. Kalau diterima bening. Kalau nggak diterima keruh. Udah. Karena dari pikirannya orangnya. Nyambung dari pikiran orangnya si pelaku ritual tadi dengan air yang ada di sini. Nah, kita akan ngobrol sama Mbah Suwito di lokasi yang sakral ini, dimana di sini sering digunakan untuk
semedi. Mbah Swito, kita ngobrol di lokasi ini yang di belakang panjenengan ini adalah sebuah tempat perdupaan ritual atau tempat ritual ya. Nah, di sana itu tadi yang kita sudah review adalah sumber yang terkenal dengan nama Sumber Towo. Sumber Towo ya. Mbah Swito punya cerita tentang Sumber Towo ini, asal muasal ditemukannya atau dulu tempat apa gitu, untuk mandi raja atau tempat mandi putri raja gitu. Dulunya itu penemuan. Gimana, Mbah? Penemuan sumber itu seperti muncrat gitu. Nah, lalu digali dalam, terus diberi lubangan gitu, diambil airnya untuk pengobatan. Ternyata sembuh orang Nganjuk loh. Namanya mie tempe. Dari Cempol langsung jalan sini, ya seperti ular, nggak bisa jalan. Lama-lama di sini sembuh. Lumpuh gitu? Iya, lumpuh. Jadi awal ditemukan ini warga sini yang menemukan sumber kecil warga gitu. Sini. Terus digali. Siapa, Pak? Mertua saya. Oh, mertua panjenengan? Ya. Masih belum jadi mertua. Oh, gitu. Masih orang pintar gitu. Termasuk sesepuh sini ya, yang menemukan ini. Terus akhirnya ada suatu tamu yang dari Nganjuk. Yang percaya itu. Yang buktikan. Yang membuktikan awal pembuktian itu tamu dari Nganjuk yang lumpuh tadi. Ya. Sembuh. Ternyata sembuh sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang menjadi dukun pijet. Orangnya? Ya. Namanya bisa sampai sekarang. Sekarang lumpuh juga orangnya nggak bisa jalan lagi. Oh gitu. Berarti sumber ini sering didatangi orang-orang dari jauh, Mbah? Iya, jauh. Orang Nganjuk. Maksudnya untuk ya pengobatan tadi. Ya. Di antaranya lumpuh itu ya. Lumpuh atau stroke gitu ya, Mbak ya? Bahasa sekarang kan stroke ya. Di samping sini selain untuk berendam, ini kan tadi jenengan sempat nyepil sedikit ya, menceritakan bahwa orang minum di situ ketika tujuannya terijabah itu airnya bening. Airnya bisa. Kalau tidak diijabahi airnya keruh atau budak. Budak. Orang itu minta kesembuhan apa, Mbah, contohnya? Minum itu, Mbah. Katanya minta barokah atau minta tombol gitu. Minta kembali lagi, sukses gitu. Sukses? Nah, ternyata sukses. Usahanya? Usahanya. Coba, Mbah, disampaikan, Mbah, selain untuk pengobatan, apakah ada orang-orang yang punya tujuan lain? Misalnya gini, sebuah warung atau usaha. Oh ya, bisa. Itu kesini supaya warungnya rame ya, gitu. Pakai airnya, ambil airnya, disirat-siratkan ke tempat depannya gitu. Depan warungnya? Ya, obyek-obyekan. Kalau toko ya diberi ke toko. Berarti orang tersebut kesini sambil mandi dan minum juga membawa pulang air? Ya, membawa pulang airnya. Pakai botol-botol atau jurigan-jurigan gitu. Di sini menyediakan wadah botolnya, Mbah? Ya, disediakan. Botolnya. Menyediakan gitu? Ya. Untuk dibawa pulang tadi maksudnya? Ya, bawa 5 atau 4 gitu. Itu ada tarifnya nggak, Mbah? Nggak ada. Nggak ada? Ya minta botol aja. Nanti untuk ritual itu jenengan dampingi ataukah mereka itu mandi sendiri? Mandi sendiri, ambil sendiri. Nggak perlu pendampingan dari panjenengan? Nggak. Terus doa-doanya gimana? Doanya tertentu dari minta barokah gitu aja. Gitu aja? Langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berdoa mandi atau minum, pakai 2 tombol. Tapi tetap memintanya kepada Tuhan kan, Mbak? Ya. Lantaran sumber ini kan? Sumber. Ternyata ya, memang sukses semua. Ternyata berhasil? Berhasil. Banyak yang berhasil? Ya, banyak yang berhasil dibanding enggak. Semua pasti. Tidak ada yang tidak berhasil? Ya, tidak ada. Orang sakit sembuh. Orang sakit sembuh? Ya. Saya bilang sembuh ya. Itu untuk proses sembuhnya itu instan atau bertahap? Bertahap. Berarti butuh kesini lagi gitu? Kesini lagi 2 kali atau 3 kali. Tidak sampai 7 kali. Enggak sampai 7 kali? Paling 3 kali, 2 kali. Sakit apapun ya, Mbak ya? Iya. Nah, tapi kalau nggak diterima ya, hanya ya itu tadi. Kalau tadi. Ya. Jadi memang sudah ada pelambang kalau misalnya usahanya atau upayanya tadi tidak diterima, itu airnya budak gitu, Mbak. Orangnya nggak percaya. Karena di hatinya sendiri tidak yakin. Yang yakin. Nah, gitu ya. Saya juga mendengar cerita, Mbak, ini mohon maaf apabila nanti jenengan keberatan untuk menceritakan, nggak usah disampaikan. Ya. Kalau misalnya privasi ya, Mbak ya. Ada suami istri yang rumah tangganya sudah berpuluh-puluh tahun atau lama lah tidak dikaruniai keturunan, tidak punya anak.
datang ke sini, ritual di tempat ini atau mandi kah atau apa, itu banyak yang dianugerahi anak. Apa betul, Mbah? Betul. Betul. Memang betul. Banyak. Banyak. 1 orang, 2 orang, banyak yang jodoh. Nah, mereka yang datang ke sini, Mbah, syaratnya apa gitu loh? Maksudnya untuk ritual supaya punya anak itu? Ya bunga untuk mandi, yang sambil percaya atau enggak sih. Doanya ya anak percaya itu yang dibarokai, minta punya anak bisa. Ternyata ya kalau kelewatan umurnya ya itu lagi prematur. Ya. Jadi misalnya rumah tangga sudah sekian tahun, puluhan tahun lah, dan usia dari pernikahan itu termasuk usia si ibu itu sudah lewat, tetap dikaruniai anak, tapi lahirnya prematur. Ya. Itu. Tapi ya banyak yang enggak, kalau enggak masih muda-muda ya enggak. Tapi dikasih ya, Mbak, diijabahi ya doanya di sini ya. Sini. Hanya mandi atau pakai ritual? Mandi, minum. Itu dok. Ya, kalau sukses hajatan di situ. Syaratnya itu aja. Itu dok. Seandainya apa yang diinginkan, ingin punya anak dan dikabulkan, ya tidak boleh lupa, harus syukuran di sini. Kalau tidak syukuran ya terserah resikonya orangnya sendiri. Gitu. Memangnya gitu. Memang seperti itu. Kalau tidak diturut ya bawa apa? Itu bukan syarat, Mbak ya, tapi tradisi ya. Tradisi. Tradisi ya. Untuk membuktikan. Ya sebagai ucapan terima kasih bahwa sudah ditolong kan gitu ya. Kalau misalnya saya ngomong syarat kan berarti kan identik dengan pesugihan atau memuja setan kan gitu ya. Ini kan termasuk bentuk ikhtiar yang sukses, dan jangan lupa kalau orang dikasih rezeki itu harus amal kan gitu ya. Kan gitu, Mbak ya. Jenengan sendiri pernah mengantar berapa orang, Mbak, ke sini untuk? Banyak. Enggak 1 orang 2 orang. Mereka yang datang ke sini. Biasanya, yang jenengan antar itu tidak pernah merasa, Mbak, aku kok gak berhasil gitu, nggak ada? Nggak ada. Semuanya Semua berhasil. Kembali sini sudah berhasil. Katanya orang tahu betul sini sudah berhasil. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Demek-demek gitu. Demek-demek. Iya, seperti minta ampun. Sungkem gitu sama. Ya, sungkem. Jangan sama saya, sama yang lain. Saking bangganya hatinya gitu, Mbak. Bangga saya itu bangga. Hari-hari yang dikhususkan untuk ritual di sini apakah ada, Mbak? Misalnya harus Jumat atau apa gitu? Ya, kadang-kadang kan jemaah pon, suruh sini, kawan. Biasanya dimandiin. Hari apa saja, Mbah, yang bagus untuk ritual di sumber apa namanya Towo ini? Hari apa saja? Yang biasanya Selasa Kliwon, Jumat Legi, Jumat Pon gitu. Selasa Kliwon, Jumat Legi, Jumat Pon. Ya. Malam atau siang hari, Mbah? Terserah. Yang penting hari itu. Yang penting hari itu ya. Ya. Dan nanti bisa menemui Mbah Suwito yang rumahnya tidak jauh dari. Kalau kadang saya pergi ya ditunggu. Kadang kan rapat kalau udah. Oke, Mbah. Di sana kan tadi jenengan nunjuk ada makam atau kuburan. Ya. Yang saya penasaran, ingin sowan ke sana. Bisa, Mbah? Bisa. Jenengan antar nggih? Iya. Oke, kita next menuju ke makam Panjang. Ya itu ya bisa aja. Biasanya katanya ada yang menunggu. Apa itu, Mbah? Tempat untuk doa ya. Coba kita ke sana, Mbah. Ada tempat lain yang untuk doa gitu? Ya. Itu tempatnya situ. Di bawah pohon beringin itu? Ya, ada arcanya itu. Di pohon beringin itu ada arca? Katanya ada yang menunggu. Siapa sosok yang menunggu di situ barangkali? Apakah panjenengan sendiri pernah dijumpai sosok penunggu dari pohon beringin? Pernah. Tidak pernah. Orang-orang yang pernah dijumpai di pohon itu saksiannya seperti apa? Ada orang yang pernah dijumpai? Ya. Tamu kah atau warga sini? Apa yang mereka lihat di sana? Katanya ada yang menunggu, orangnya besar. Besar? Ya. Di bawah pohon itu? Ya, itu warga itu yang beri anak-anak. Oh, sebagai simbolis ya, Mbak ya? Tapi yang jelas pohon beringin ini ada penunggunya sosok tinggi besar gitu ya? Katanya ada penghuninya. Jenengan sendiri tidak pernah? Tidak pernah. Oke, kita ke lokasi makam, Pak. Ya. Ini makam? Bukan. Apa, Mbak? Tempat pusaka. Mbak, kita cerita di sana ya. Ini kan untuk doa. Iya, kita cerita di sana. Ini pantulan matahari kurang bagus di tayangan. Nah, ini sebuah
tempat yang mirip makam katanya Mbah Swito. Ya. Bukan. Ini bikin penasaran ini. Kalau yang ini tempat apa, Pak? Ini untuk tanggat, untuk semedi berdoa. Tempat untuk berdoa. Ya, langsung masuk bisa. Oh, gitu. Enggak, Pak. Kita sini aja. Kita perlihatkan ke pemirsa semuanya. Di sini ada meja ya, ada tempat dupa. Ini adalah tempat untuk berdoa. Berdoa. Ini juga untuk semedi. Ini tempat Membuat ketupat. kenapa kok tidak di sana, Mbah? Terserah kalau nggak berani situ ya sini. Oh, dua pilihan tempat. Ya. Kalau nggak berani di dalam, di sini bisa. Situ bisa. Dia yang kemarin itu. Mbah. Ya. Ini kan banyak sekali peninggalan, Mbah. Ya. Ada ya. arca, ada batu kuno, ada juga lupa. Di sini. Itu yang asli ini, Bang. Yang lainnya nggak asli. Nggak ada. Temuan. Ya. Kalau ini sih. Oh, maksudnya Mbah Swito nggak asli itu yang asli ditemukan di sini lumpang ini. Ya, itu. Yang lainnya ditaruh. Ya. Tapi tetap barang kuno ya, Mbak ya? Ya, kuno. Semua. Kuno. Tapi nggak ada di sini dari dulu. Ya. Yang ada hanya lumpang ini. Karena ini. Ini Mbak. kan ganjakannya sumur itu. Oh, sumur. Yuk, Mbah, ke sana, Mbah. Ke sumur, Mbah. Ini ada sumur. Gimana ceritanya sumur ini, Mbah? Nah, sumur ini kan itu pengobatan juga. Untuk pengobatan juga? Iya. Ada airnya juga, Mbah? Ya. Ada airnya juga? Ini sampai sekarang. Sampai sekarang? Saya intip. Ambil air ya. Bisa. Nggak usah, Mbah. Kita intip aja. Ah, seperti ini. Tamunya biasanya kan mimpi. Minta sumber ya sumber, kalau minta ini ya sini. Ada pilihan. Ya. Kalau minta air dari sumber, dipersilahkan. Nah. Kalau dari sumur ini, Sumber ya sumber. Setelah yang sakit. Yang minta itu yang sakit. oh yang sakit. Iya. Gitu. Kalau makam yang di sana, Mbah, yuk ke sana, Mbah. Ya. Ada 3 makam. Ini asli makam, Mbah ya? Ya. Asli makam. Yang tertua. Tapi namanya tidak disebutkan. Namanya tidak disebutkan. Ya. Taunya yang tengah itu yang paling sepuh. Yang paling tua. Kiri kanannya ini mungkinkah pengikutnya atau keluarganya, Mbah? Katanya keluarga. Keluarga. Masih keluarga. Makanya dulunya makam 3 gitu aja. Mbah, kita bisa ngobrol yang enak di sana, Mbah. Ya di sana tempat saya. Nggih, monggo, Mbah. Iya, Mbah Swito, kita ngobrol santai di sini. Yang tadi sempat kelewatan, ya. Saya tanya di sini kan, Mbah, ini makam. Ternyata jangan menjawabnya bukan. Tapi bentuk fisiknya memang menyerupai makam. Ya. Gimana, Mbah? Kok bisa seperti itu? Karena ini disamarkan dulu supaya tidak dibongkar. Mereka diberi ini supaya tidak dibongkar dulu kan zaman penyebaran agama Islam kan dibongkar. Nah, diberi makam ini supaya tidak dibongkar, diamankan sama orang sini. Orang sini. Tetap dulunya makam ya? Iya. Makam, tapi bukan makam orang kan gitu. Bukan. Tadi jenengan menyampaikan. Pusaka. Makam pusaka. Gudang pusaka. Oh, gudang pusaka. Pada era kerajaan Majapahit kah atau sebelum? Sebelum Majapahit. Sebenarnya paling sepuh, paling tua belum Majapahit. Nah, oleh warga sini diselamatkan, buatlah seperti makam ini, supaya tidak dibongkar. Gudang paling tua. Nah, di sini yang terkenal katanya kalau gudang pusaka. Yang jauh, Bang. Jenengan kan selaku kuncen atau juru kunci yang ketik orang yang lebih banyak ya waktunya di tempat ini, baik siang maupun malam hari kan itu. Ya. Pernah nggak jenengan dijumpai suatu gaib atau penampakan pusaka itu sendiri di tempat ini, Bang? Pernah itu saya menemui itu kursi. Kursi? Ya, kursi dukur itu. Kursi tinggi? Ya. Ataukah itu singgasana raja, Bang? Katanya kursi apa? Ajaib katanya. Kursi ajaib? Ya. Munculnya dari mana, Mbak, itu munculnya? Kursi? Sebenarnya dari sini ambil di pasar itu. Saya disuruh duduk. Saya bilang, oh ketinggi saya nggak bisa turun gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Ternyata kami duduk situ aja sampai besok. Katanya gitu. Ada yang nyuruh duduk? Ya, katanya ada. Hanya suara atau ada orangnya? Ya, ada suara. Ada suara. Orangnya nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan. Ada suara, jangan disuruh duduk di kursi Ya, tersebut. Suruh duduk saya. Tapi yang nyuruh ya suaranya kok. Kursinya asli ada. Kursinya asli ada. Nanti saya melek nggak ada. Oh, itu pas jangan ritual ya, Mbak ya? Ya, ritual. Bukan tidur, bukan mimpi ya? Bukan tidur. Tapi ritual. Tapi tamu-tamu ya kadang ya bilang ada. Gimana? Tapi nggak kursi ya bilang pusaka, bilang apa. Berarti banyak tamu yang melihat
penampakan pusaka dari Ya, sini. banyak. Itu wujudnya apa Mbah? Wujudnya keris, pedang atau apa Mbah? Dulunya itu seperti orang. Awal muncul pusaka itu berwujud orang. Ya, Setelah itu wujud rupa berubah pusaka. Yang banyak itu tamu ya, Bu. Dari Semarang, dari Kalimantan. Kalimantan Timur ada. Jauh-jauh ya, Mbah? Jauh-jauh minta doa buat kepala desa itu. Ternyata ya minta itu. Syukur aja ini. Doa Jadi lurah. sebelum mencalonkan sebagai kepala desa. Ya, Ke sini ritual. Terus Kata bisa. terpilih. kalau hasil ini lagi. Sama keluarganya. Oh, satu keluarga di Ya. sini. Mbah Swito, di sebuah tempat yang sakral, ya, keramat dan dikeramatkan seperti uri-uri, ya. Ini pasti semua tamu yang datang ke sini kan tidak boleh jobrio satu, Ya, tidak boleh ya. sembarangan, Orangnya kan gitu. Ada nggak kejadian orang yang ketika melakukan suatu ritual kah atau datang ke sini terus tanpa permisi, unggah-ungguhnya kurang pas, Ya, mengalami kejadian aneh di sini? Ada nggak? ada. Apa itu, Mbah? Ya, itu tadi. Apa, Mbah? Orang Jombang itu. Ya, permisi enggak apa gitu. Minta tombol saya. Oke. Kita minta diberi tombol gitu. Ya saya suruh mandi sama itu. Malah kesurupan. Belum koming. Sampai Surupan. sini. Nah, itu saya beri minum, ternyata sembuh. Kembali lagi seperti kesurupan jalan kepan gitu. Oh, kerasukan jangan kepa. Ya, Dadi gitu, Bang, ya. ya, nanti saya beri air gitu, panas. Pasti kan ada sebab musababnya, Bang. Kenapa kok kesurupan itu? Ataukah mungkin yang diminta itu nyeleneh? Yang percaya. Udah percaya? Sudah saya beritahu, jodoh beliau, mbak katanya. Iya. Ternyata di kita kesurupan. Berarti menyepelekan, Bang. Ah, nyepelekan. Menyepelekan. Nah. Bukan karena apa ya, nggak percaya gitu. Menyepelekan, oh ini kok kan gitu mungkin. Ya. Wong ini kok ono pohon bisa tak? Selama jenengan sebagai kuncen atau juru kunci, pernah nggak mendapati tamu yang nyeleneh? Misalnya tujuannya ke sini, Mbah. Aku kok pengen suge, Mbah. Apa nih ritual isuk suge? Gitu. Oh, banyak, Banyak. banyak. Tapi saya tidak nuruti. Gitu. Ya bisa aja kalau tidak nyampe gaya, tidak bisa suge. Berarti langsung ngomong, Mbah, aku ben suge, aku piye carane gitu. Ada. Tapi jenengan tolak. Dia mau bantu. Ini pun risiko jangan ngejambak macam gamel, nggak bisa. Jenengan nggak ngomong gini. Nek pengen suge yang buat gawe yo, nggak ngomong Ah. gitu. Banyak yang lupa. Sudah sukses ya lupa. Banyak seperti itu. Ada orang yang kesini ya minta Minta keturutan gitu kok. keturutan usahanya Nah, sukses. sukses. Jenengan dampingi lah, ya kan gitu ya. Ya saya minta ya. Mintakan di sini sukses lupa. Ya, lupa. Akhirnya ya melorot lagi, minta gini lagi, saya tidak mau. Oh gitu. Banyak. Kalau bisa ya jangan lah, Mbak ya. Kalau pengen suge ya tetap kerja kan gitu ya. Mbak. Nah, gitu. Yang terakhir, Mbak, barangkali jenengan punya pesan atau kesan dari tempat ini, Mbak, mau disampaikan, Mbak. Harus sama-sama, harus memberi izin sama cukup itu aja. Gitu aja. Oke, kita simpulkan ya, Mbak Swito. Jadi siapapun yang datang ke sini dipersilakan baik siang maupun malam hari dengan tujuan apapun, yang penting baik, tidak jubrio, tidak cerudak dan Nah, tidak menyalahi minta- aturan atau minta izin. ya adatnya di sini seperti apa ya. Permisi di rumah, bertamu di rumah orang ya harus permisi kan Nah. gitu ya. Permisinya ke siapa ya? Ke Mbak Witos, Mbak. Nah. Selaku juru kunci kan gitu nggih. Kalau nggak pamit ya terserah orangnya. Gitu. Untuk resiko ditanggung penumpang. Ngeten lagi. Ya, Mbak Wito, terima kasih jenengan sudah berkenan mendampingi kami ya berkeliling ke tempat yang luar biasa ini yang dinamakan Makam Panjang yang ada di desa apa tadi, Pak? Unggahan. Dusunnya juga Unggahan. Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.